Langkah pertama, kita bikin jus pandannya dulu. Siapkan blender, kemudian potong-potong kecil 10 lembar daun pandan. Tambahkan 250 ml air putih. Lalu di blender sampai daun pandannya ini benar-benar halus. Halus seperti ini ya, kemudian ini disaring. Oh ya teman-teman, nanti untuk jus pandannya ini kita butuhkan hanya 200 ml saja ya. Nah, kalau sudah jus pandannya ini kita sisihkan dulu. Berikutnya siapkan wadah yang cukup besar, kemudian masukkan 380 gram tepung tapioka, 260 gram gula pasir atau sesuai selera, 200 ml air putih. Kemudian tambahkan juga jus pandan yang sudah kita bikin sebelumnya sebanyak 200 ml saja ya. Supaya wangi pandannya lebih berasa, tambahkan juga setengah sendok teh pasta pandan, 500 gram santan agak kental dari setengah butir kelapa. Dan ini aku beli yang sudah diperas ya. Kemudian 1 saset vanili ukuran kecil atau setengah sendok teh, 1/4 sendok teh garam halus. Nah, kalau sudah lalu diaduk rata sampai tidak ada bahan yang menggumpal. Oh ya teman-teman, supaya warnanya lebih cantik, tambahkan 2-3 tetes pewarna makanan hijau tua, atau bisa juga disesuaikan dengan selera ya. Aduk kembali sampai rata. Kemudian tambahkan 2 sendok makan minyak goreng. Aduk kembali lalu saring. Ini kita saring tujuannya supaya tidak ada bahan yang menggumpal, supaya nanti tekstur kue ongol-ongol pandannya lebih halus. Nah teman-teman, kira-kira seperti ini ya hasil adonannya. Berikutnya siapkan cetakan, dan ini aku gunakan cetakan kecil berbentuk hati. Tahap pertama, tuangkan adonan ke dalam cetakan. Ini dituang jangan sampai penuh, jadi setengah dari cetakannya saja ya. Oh ya, di sini teman-teman juga bisa menggunakan loyang 20x20, jadi tidak harus menggunakan cetakan kecil seperti ini ya. Nah, kalau sudah dituang semua, lalu ini kita kukus. Jangan lupa pastikan air di panci kukusannya sudah mendidih, kemudian ini kita kukus selama kurang lebih 10 menit di api kompor sedang seperti ini. Lalu tutup. Kalau tutupnya datar, pastikan dilapisin dulu dengan serbet atau lap bersih supaya tidak ada uap air yang menetes ke kuenya ya. Ini sudah 10 menit, kemudian buka tutup kukusan. Tuang kembali adonan ke dalam cetakan sampai penuh ya. Jadi ini adonannya kita tuang sebanyak 2 kali supaya lebih cepat matang merata. Dan kalau dari awal adonannya mau dituangkan penuh sekaligus ke dalam cetakan, itu juga boleh, tapi waktu memasaknya agak lebih lama ya. Nah, kalau adonannya sudah dituangkan semua ke dalam cetakan, tutup kukusan, kemudian kita masak kembali selama kurang lebih 30 menit atau sampai matang, sampai bagian atas kue ongol-ongolnya ini mengering. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Kemudian ini kita angkat lalu dinginkan. Lanjut kukus adonan lainnya sampai selesai ya. Oh ya teman-teman, ini untuk kue ongol-ongol yang kita tuangkan sekaligus ke dalam cetakan sampai penuh. Jadi untuk memasaknya kurang lebih selama 50-60 menit atau sampai matang, sampai bagian dalamnya itu matang merata ya. Kira-kira seperti ini ya, sampai bagian atasnya itu mengering, jadi bagian adonannya tidak ada yang terlihat lagi mencair. Oke, lanjut kita kukus kelapa parutnya dulu. Siapkan 1/4 bagian kelapa yang masih muda, diambil bagian yang putihnya saja seperti ini, diparut. Lalu tambahkan 1/4 sendok teh garam halus, aduk rata. Kemudian tambahkan 1 lembar daun pandan, dipotong-potong dulu seperti ini. Lanjut dikukus selama kurang lebih 5-10 menit. Ini tujuannya supaya nanti kelapa parutnya ini tidak mudah basi. Kalau sudah 10 menit kelapa parutnya kita angkat lalu biarkan dingin ya. Dan nanti kita gunakan untuk taburan ongol-ongol pandannya. Nah teman-teman, pastikan kalau ongol-ongol pandannya ini sudah dingin dulu baru kita keluarkan dari cetakan supaya teksturnya lebih padat ya. Cara mengeluarkan ongol-ongolnya sangat mudah, tinggal ditekan-tekan saja seperti ini. Nah ini hasilnya Masya Allah cantik banget, tinggal ditaburin saja dengan kelapa parut yang sudah dikukus sebelumnya. Oh ya teman-teman, untuk banyaknya taburan kelapa parut ini bisa disesuaikan dengan selera ya. Tanpa kelapa parut pun rasa ongol-ongolnya ini tetap enak.
Ongol-ongol pandan super lembutnya sudah ready. Masya Allah, ini tampilannya cantik banget. Warna hijaunya cantik dan sangat menggugah selera. Ongol-ongol pandan ini cocok banget disajikan ketika ada acara, untuk cemilan di rumah, ataupun ide jualan takjil ketika Ramadan nanti. Wow. Langkah pertama, lelekan 100 gram butter. Nyalakan api kompor yang paling kecil supaya tidak terlalu panas. Karena butter mudah sekali meleleh di suhu yang hangat saja ya. Kalau dirasa prevennya sudah cukup hangat, matikan api kompor. Lalu aduk sampai semua butternya meleleh. Oh ya teman-teman, kalau mau menggunakan margarin itu juga boleh. Ini digunakan butter supaya nanti bolu kojonya lebih wangi. Ini sudah meleleh semua, kelihatan ya hasilnya cantik, tidak ada minyak yang terpisah dari butter. Lalu ini kita sisihkan dulu. Berikutnya siapkan wadah, lalu masukkan 4 butir telur. (300 gram gula pasir atau sesuai selera). 500 gram tepung terigu pro sedang. Aduk sampai teksturnya berpasir. Kemudian tambahkan 100 ml jus pandan. Untuk jus pandannya ini diperoleh dari 10 lembar daun pandan di blender dengan 150 ml air putih. Lanjut tambahkan setengah sendok teh garam halus. Setengah sendok teh vanili bubuk, ini aku gunakan 1 saset kecil. Atau boleh juga gunakan vanili cair ya. 1400 ml santan agak kental, ini diperoleh dari 2 butir kelapa. Masukkan bertahap, lalu aduk dan masukkan sampai selesai ya. Kalau santannya sudah semua, ini diaduk kembali sampai merata. Masukkan butter yang sudah dilelehkan sebelumnya, dan ini kondisinya sudah dingin ya. Aduk rata. Nah teman-teman, ini kelihatan ya kalau warnanya kurang cerah, kita tambahkan lagi 2-3 tetes pewarna makanan hijau tua atau secukupnya. Boleh juga menggunakan pasta pandan ya. Aduk rata. Jadi untuk penambahan pewarna makanan hijau tuanya ini boleh disesuaikan dengan selera saja ya teman-teman. Ini sudah rata, lanjut kita saring untuk memastikan tidak ada bahan yang menggumpal. Oh ya teman-teman, maaf ya tadi lupa ke-record, kalau ini saringannya aku ganti dengan yang lebih besar supaya lebih cepat ya. Untuk adonannya ini wajib disaring ya, supaya nanti tekstur kue kojonya lebih halus. Nah ini sudah selesai, kira-kira seperti ini ya konsistensi adonan kue kojonya. Next, ini udah disiapin beberapa cetakan atau loyang kecil seperti ini. Masing-masing sudah dimasukin minyak goreng secukupnya, lalu oles sampai rata. Kalau sudah, tuangkan adonan ke dalam cetakan agak penuh. Oh ya, di sini teman-teman juga bisa gunakan loyang besar diameter 22-25. Dan kalau untuk jualan boleh gunakan loyang kecil seperti ini supaya lebih mudah dikemas. Kalau sudah dituang semua, adonan bolu kojonya ini siap untuk kita kukus. Oh ya teman-teman, sebelumnya pastikan kalau air kukusannya sudah mendidih ya. Masukkan kue lalu tutup, kita kukus kurang lebih selama 50-60 menit atau sampai matang.
Di atas api kompor yang sedang cenderung kecil seperti ini. Nah, ini kue kojonya sudah matang, lalu ini kita angkat dan didinginkan. Maaf ya teman-teman, tadi lupa direcord kalau kue kojonya dikasih jarak seperti ini. Jangan terlalu rapat karena nanti bakalan mengembang ya. Lakukan dengan cara yang sama, kukus semua adonan bolu kojonya sampai selesai. Nah, ini sudah semua dikukus, pastikan semuanya dingin, lalu kita keluarkan dari cetakan. Cara mengeluarkannya mudah, tekan-tekan saja cetakannya. Insya Allah nggak bakal lengket karena sebelumnya sudah kita olesin dengan minyak goreng. Nah, ini mudah ya, bisa kita keluarkan dari cetakan. Coba satu lagi. Masya Allah, ini bolu kojo pandan kukusnya cantik banget. Coba kita keluarkan semuanya dari cetakan. Nah, ini teman-teman bisa lihat kalau bolu kojo pandan kukusnya Masya Allah cantik banget. Warna hijaunya juga cantik. Kelihatan ini kalau kuenya sangat lembut. Dan tadi aku udah cobain, jujur nih teman-teman, Masya Allah rasa kue pandan kojo kukusnya beneran enak banget. Teksturnya lembut, agak sedikit kenyal. Ini tuh rasanya manis, manisnya pas, ada rasa gurihnya, dan creamy dari santannya. Legit, pokoknya ini beneran enak banget, mantep, recommended. Untuk ide jualan bisa dikemas dengan mika kue isi 4 seperti ini. Masukkan setiap bentuk dari bolu kojonya. Masya Allah, ini kelihatan cantik banget. Untuk jualan takjil Ramadan kali ini insya Allah bakal laris manis. Wow! Langkah pertama, kita mau bikin jus pandannya dulu. Siapkan blender lalu kita potong-potong kecil atau bisa juga digunting 10 lembar daun pandan. Kalau sudah, tambahkan 150 ml air putih lalu ini kita blender sampai halus. Nah, ini sudah di blender, pastikan halus seperti ini ya, lalu disaring. Oh ya teman-teman, untuk jus pandannya ini nanti kita gunakan 100 ml saja. Dan kalau sudah disaring, ini kita sisihkan dulu. Berikutnya siapkan wadah, masukkan 8 butir telur, dan ini telurnya pilih yang ukuran besar ya. ...230 gram gula pasir, boleh ditambah ataupun dikurangi. Aduk rata sampai gula pasirnya larut. Dan tidak perlu sampai telurnya mengembang ya, pastikan sampai gulanya larut saja. Nah, kira-kira seperti ini ya, kemudian masukkan 100 ml jus pandan yang sudah kita bikin sebelumnya. Supaya wangi pandannya lebih kuat dan lebih berasa, kita tambahkan 1 sendok teh pasta pandan. Supaya tidak bau amis, tambahkan 2 bungkus kecil vanili bubuk atau setara dengan 1 sendok teh vanili cair ya. 3 bungkus santan instan ukuran kecil, masing-masing 65 ml. Kalau mau menggunakan santan dari kelapa asli juga boleh ya. Lanjut, berikutnya tambahkan 400 ml air putih. Setengah sendok teh garam halus. Aduk rata sampai tidak ada bahan yang menggumpal dan teksturnya halus ya. Oh ya teman-teman, karena kita menggunakan santan instan jadi kelihatan ya ada gumpalan putih. Ini nggak apa-apa, kita aduk saja terus sampai gumpalannya hilang. Ini sudah selesai diaduk rata, jadi untuk konsistensi adonan serikaya pandannya seperti ini ya kira-kira. Oke, lanjut, berikutnya ini sudah aku siapkan cup tin wool persegi 200 ml. Karena untuk ide jualan takjil jadi ukurannya tidak terlalu besar ya. Isi cupnya kurang lebih sebanyak 3/4, jangan terlalu penuh.
Oh ya teman-teman, kalau mau menggunakan cup atau cetakan lainnya itu juga boleh ya. Disesuaikan saja dengan selera atau harga dari serikaya pandannya yang akan kita jual. Kebetulan ini untuk cup yang aku gunakan bisa dijual dengan harga 8.000 sampai 10.000 atau bisa disesuaikan dengan modal di daerah masing-masing. Nah teman-teman, kalau cupnya sudah diisi, lanjut untuk kita kukus. Sebelumnya jangan lupa pastikan kalau air di kukusannya sudah mendidih. Masukkan serikaya pandan. Lalu tutup, kukus selama 15-20 menit atau sampai matang. Ini kita kukus di atas api kompor yang sedang. Ini sudah 20 menit serikayanya sudah matang, kelihatan ya ada air di bagian atas serikayanya. Nggak apa-apa, biarkan saja dingin, nanti airnya akan menyusut kembali ke dalam serikayanya. Kalau serikaya pandannya sudah dingin seperti ini mau kita angkat dan disajikan. Atau kalau mau lebih segar dan lebih enak, bisa dimasukkan ke dalam kulkas dulu. Untuk ide jualan, jangan lupa kita tambahkan garnish dari pandan seperti ini. Serikaya pandan khas Palembangnya sudah ready. Masya Allah, tampilan serikayanya cantik banget. Kelihatan ya teman-teman, tidak ada air di bagian atas serikayanya. Cantik banget, tampilannya sangat menggugah selera. Dan tadi aku udah cobain, jujur nih teman-teman, rasa serikaya pandan khas Palembangnya ini Masya Allah beneran enak banget. Karena aku penyuka manis, menurut aku ini manisnya pas, legit, dan ini beneran teksturnya super lembut. Yang pasti ini seger, nggak bau amis. Pokoknya ini enak banget, mantep, recommended. Untuk ide jualan, selain ditambahkan garnish pandan cantik seperti ini, jangan lupa ditempel dengan stiker thank you. Nah ini kelihatan tampilannya makin menarik, insya Allah dijamin bakal laris manis. Oke teman-teman, silahkan di-recook ya serikaya pandan khas Palembangnya karena ini enak dan mudah.